terkait strategi pemasaran nih Pak. Ya. Kan digital marketing, Betul. kemudian AI Ya. yang digunakan untuk media promosi nih Pak. Ya. Zaman sudah berubah, saya katakan. Anak muda tidak perlu rumah yang 1000 meter, yang 2000 meter. Salam sejahtera Sobat Properti seluruh Indonesia. Kembali kita bergabung bersama di MJO Podcast bersama dengan pakar properti Indonesia, Bapak Matius Yusuf. Nah, kita ketahui bahwa bergerak di bidang properti ya Pak, Ya, selama betul. 37 tahun Pak. Betul. Jadi segala macam seluk-beluk tentang properti telah ya Bapak kuasain semua. Dan kita juga tahu bahwa Bapak selain pakar properti juga jago di pemasaran nih Pak. Karena kita tahu bahwa dari track record Bapak ya harusnya sudah puluhan ribu unit properti ya, udah ratusan ribu Pak. Ratusan ribu ya Pak ya, sungguh luar biasa. Ya. Nah, kali ini kita mau belajar nih Pak dari Bapak terkait strategi pemasaran nih Pak. Kita ketahui dulu waktu zaman radio Bapak sering siaran jualan properti. Ya. Nah, kemudian di TV juga sering muncul. Ya. Nah, kira-kira di saat zaman sekarang nih Pak, semuanya kan digital marketing. Betul. Kemudian AI yang digunakan untuk media promosi nih Pak. Ya. Nah, kira-kira Bapak bisa kasih kita masukan nggak Pak? Cara yang tepat nih untuk pemasaran properti di saat ini, di zaman sekarang ini. Seperti apa Pak kira-kira? Iya, terima kasih Pak Tony, sungguh luar biasa. Pak Tony udah kelas yang advance ini. Kalau saya di kelas itu mengajar itu, Pak Tony ini kelas yang paling tinggi lah. Udah S3 lah. Nah, pertanyaan strategi pemasaran. Banyak orang lupa. Terutama kalau kita lihat di daerah-daerah, mereka masih pakai cara yang lama. Cara lama sudah nggak terpakai. Kalaupun mau dipakai itu tidak lagi maksimal ya. Kenapa? Dulu orang masih pakai koran ya. Bikin iklan ya. Kemudian kita lihat mereka pakai radio. Mereka pakai lagi strateginya pakai televisi. Itu yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemarin saya baru menjadi salah satu testimonial di iBlooming. Nah, iBlooming itu bisa langsung transfer atau translate kepada bahasa kita ke 1000 bahasa. Contoh strateginya, saya lagi menjual properti seperti di podcast ini dan seluruh ini langsung live, maka seluruh dunia, bahkan seluruh Indonesia akan menerima siaran saya. Masuk ke negara manapun akan berbahasa mereka. Bukan hanya audio saja, tapi visual mulut saya juga, gestur saya. Misalnya di Soviet. Orang Soviet bisa lihat gestur mulut saya berbahasa Soviet gitu ya. Bukan hanya audionya tapi visualnya juga sama. Misalnya saya ada di Makassar, ya. Misalnya saya di Jakarta atau di Batam. Nanti mereka yang terima di Makassar akan saya berbahasa Makassar, ya, Bugis ya. Nah, ini yang kalau mereka dengar di China, mereka akan lihat gestur saya, bahasa saya dalam bahasa Mandarin dan mulut saya gesturnya bahasa Mandarin. Jadi alangkah ya kalau di daerah ini kebetulan saya ada sama Pak Tony ada di Batam. Risky to change, risky not to change. Berubah itu memang resiko. Kalau tidak berubah jauh lebih berisiko. Dan jangan lupa, jangan hanya jual satu unit aja. Kita merasakan kita sudah puas. Kita merasa kita sudah hebat. Kita merasakan kita, wah udah dunia dia. Kita jual ratusan ribu, puluhan ribu unit itu dengan adanya extra effort. Bagaimana kita melakukan sesuatu itu lebih dari biasa ya. Kita nggak boleh hari ini closing, besok tidur. Karena closing sudah capai target. Justru strategi saya mengatakan kalau hari ini kita closing, telur pertama memang susah untuk dipecahkan. Tapi telur pertama kalau sudah pecah, maka telur yang lainnya akan pecah sendiri. Yang paling penting, ada gak effort kita? Ada gak kita speed up? Jika hari ini kita closing, hari ini juga, siang, sore, malam, tengah malam, closing terus. Anginnya sudah datang, Pak. Jadi, selain strategi, tadi saya katakan pakai AI, Artificial Intelligence, digital aja sudah mulai ditinggal orang. Akan masuk ke AI, Artificial Intelligence. Jangan pakai cara yang lama.
Sebab anggur yang baru tidak bisa dicurahkan di dalam kantong kulit yang baru, yang lama. Karena kantong kulit yang lama tidak dapat menahan tekanan anggur yang baru. Anggur itu punya tekanan, punya pressure. Maka kantong kulit yang tua itu akan koyak. Jika kita mau menyiapkan kantong kulit yang baru, maka akan terpeliharalah kedua-duanya. Jadi yang paling penting, strategi kita ke depan bukan strategi yang lama. Jangan kita selalu bicara dulu kalau orang tangannya dua ke dulu. Nah, kalau saya tidak mau berkomunikasi dengan orang seperti itu, karena itu orang zaman dulu. Ya, itu yang nggak bisa pakai cara lama lagi, Pak Tony. Ya. Kita harus pakai cara yang terbaru. Maka ikutin zaman terus. Kalau Anda tidak ikutin zaman, maka selesailah kita. Kita sudah afkir ya. Kita harus ikut generasi-generasi berikutnya. Sekarang bukan generasi Gen Z saja, sudah masuk generasi yang namanya sandwich ya. Sandwich 2020 sampai 2040 yang lahir tuh generasi sandwich. Itu butuh juga produknya ke depannya. Sekarang Gen Z 1980 sampai 2000 itu adalah milenial. 2020 sampai 2020 itu adalah Gen Z, generasi Z. Ya, yang namanya zilenial. Oke. Pak, mungkin sedikit pertanyaan lagi, Pak. Ya. Berarti secara konsep pemasaran kita mesti ikutin dengan kondisi yang progres yang terbaru saat ini. Nah, kemudian terkait produk nih, Pak. Ya. Misalnya kita bisa lihat nih, Pak, saat ini project properti itu begitu banyak yang tujuannya itu sebenarnya target pasarnya itu adalah millennials, bahkan untuk anak-anak muda sekarang. Betul. Pak. Sehingga ya kita bisa lihat juga ada tipe-tipe bangunan itu yang bisa dibilang ya kalau kita lihat luas bangunannya misalnya lebar cuma 5 meter kali bangunan mungkin 9 meter itu untuk tempat tinggal segala macam. Apakah sekarang kita harus ikutin seperti ini semua, Pak? Pertanyaannya bagus banget. Memang kalau kita lihat zaman sudah berubah, Pak Tony. Ya. Anak muda sekarang tidak mau pakai pembantu lagi. Okay. Mau laundry tinggal cuci langsung kering pakai. Zaman sudah berubah, saya katakan. Anak muda tidak perlu rumah yang 1000 meter, yang 2000 meter, itu masa lalu orang tuanya. Anak sekarang yang paling penting kita harus membuat produk kalau bisa seperti apartemen kondominium yang ada di langit, kita turunkan ke bawah ke tanah. Kondo yang di atas kita turunkan ke bawah jadi kondo villa. Jadi mereka mau hidupnya praktis. Kenapa? Karena kalau satu rumah itu tidak perlu terlalu banyak ruangannya. Cukup tempat tidur, cukup ruang makan, cukup ruang keluarga, cukup itu sebenarnya. Yang paling penting terjangkau harganya. Karena properti kedepannya makin hari makin mahal. Sehingga milenial sama Gen Z, zilenial ini sama sandwich kedepannya susah untuk mendapatkan properti lagi. Dan mereka akan bahagia bukan di atas, bukan di langit. Ya, tetapi mereka mau di landed yang masih bisa injak tanah. Dan menurut saya, kalau kita tidak mau rubah dengan cara yang lama, kita masih pakai cara yang lama, kita akan ketinggalan. Dan harganya juga pasti terjangkau. Dan bank sekarang semua akan memberikan kredit itu bisa sampai 30 tahun. Bahkan sebentar lagi akan ditingkatkan menjadi 35 tahun. Sehingga mereka, buat apa mereka sewa rumah, buat apa mereka in the cost. 1 bulan uang in the cost dengan 1 bulan dia sewa rumah sanggup untuk mencicil pakai KPR 30 tahun sampai 35 tahun. Jadi bagi developer juga jangan merasakan seperti Pak Tony katakan 5 kali 9 itu cuma 45 meter. Tapi kalau 2 lantai itu 90 meter kurang ruangan voidnya. Mungkin tidak 90 meter, mungkin 70 meter. Bagi anak muda itu cukup. Yang paling penting bisa dengan harga yang terjangkau, affordable harga, affordable pricing. Saya percaya anak muda akan memiliki properti sendiri. Tidak perlu lagi tinggal di mertua indah. Rumah mertua indah karena mertua dengan menantu gak pernah cocok. Kalau cocok tidak ada sinetron lagi, Pak. Baik, Pak. Sungguh luar biasa, Pak. Ini ya. Kalau kita kuliah minimal 2 SKS. 2 SKS ini 3 SKS. 3 SKS, Pak. Ya, sobat properti, kita belajar banyak hari ini dan sungguh luar biasa, kita harus berubah terus ya, baik dari segi strategi pemasaran kita belajar dari Pak Matius, kita harus berubah, ikutin perkembangan zaman, begitu juga dengan konsep properti yang akan dijual itu juga harus ikutin perkembangan zaman. Sungguh luar biasa hari ini, Pak. Ya, salam sejahtera buat semuanya dan see you on the top.